Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan eh, semua. Saya sekarang berada di Posko Pandu 1, Posko Induk Timur Gunung Talamau, tepatnya di Tanjung Beringin, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Kemarin kita ada 23 hari di Posko Pandu 3 Timur Gunung Talamau, berada di wilayah Pasaman Barat. Di Jumat berangkat ke Lubuk Sikaping pakai kuda Jepang, pakai kuda besi alias motor lewat puncak Tonang, dan sudah agak kesorean nyampe di Lubuk Sikaping. Kita jalannya santai aja, jadi tidak ada yang perlu dikejar atau tidak perlu buru-buru untuk jaga keselamatan juga. Dah hari yang kedua, dan malam ini saya mau melanjutkan cerita tentang kisah pengalaman perjalanan saya waktu ke Indonesia, mendaki gunung-gunung di Indonesia. Ini dengan buku yang judulnya Menerjang Badai dan Menguak Kabut Timba. Ini berfoto dengan masyarakat di Flores nih. Tepat tanggal 10 Juni 1992, dengan menumpang feri menyeberanglah aku ke Flores, Nusa Tenggara Timur. 5 jam perjalanan pelayaran, sampailah dan berlabuhlah feri di Pelabuhan Bajo, Flores. Setelah melapor diri pada Pak Dan Ramil, Bapak Dan Ramil menyuruh anggotanya mengantarku ke sebuah penginapan. Begitulah setiap daerah yang saya temukan. Cukup baik sambutan dari bapak-bapak tentara, dari ABRI lah dan sama Polri-nya cukup membantu dalam perjalanan saya ini. Malam itu aku tidur dengan nyenyak sekali. Pagi harinya aku berangkat ke sebuah lapangan dekat dermaga di Pelabuhan Bajo. Disinilah aku bersama masyarakat setempat sholat Idul Adha tahun 1992. Setelah pamit pada Pak Dan Ramil, aku lanjutkan perjalananku. Hari itu aku sampai di Desa Cecer, seorang pengeliling Indonesia asal Jawa yang kebetulan kecantol kembang Desa Cecer, sehingga mereka kini telah di buku ini mereka kini telah dianugerahi seorang putra yang tampan. Pagi sekali aku berjalan menempuh jalan yang berliku-liku di apit bukit yang gersang, sehingga aku cukup kewalahan melawan amuknya matahari. Ini foto dengan warga di Flores. Berhari-hari berjalan kaki, daerah Manggarai telah aku lewati, terus ke Cancar, dan hari berikutnya sampai di Ruteng. Malam itu aku istirahat di Kodim. Sebelumnya saya sempat bertemu ke rumah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng yang kebetulan sekali asal Bukit Tinggi. Beberapa hari kemudian sampailah di Desa Mondosawu. Malam itu aku istirahat di rumah Bapak Kepala Desa. Sarapan pagiku di sebuah warung dekat pasar, segelas teh manis, seporsi mie telur, terus ditambah sekantong plastik bekal oleh ibu yang ramah. Sekantong plastik bekal oleh ibu yang ramah. Begitu juga dengan anak gadisnya yang bermata sipit itu, Onde Amoy. Hari-hari berikut, ya, itu saya nginep di rumah kepala desa. Aku masih ingat begitu.
Hari-hari berikut dengan pemandangan alam yang cukup bagus, lihat rumah masyarakat di lereng-lereng dan di kaki bukit. Sedang pelataran rumahnya banyak jagung yang dijemur. Masyarakat Flores yang tinggal di desa dan di pedalaman yang di pedalaman atau di kaki-kaki gunung banyak masyarakat yang tinggal di desa makanannya adalah nasi jagung. Di sebuah rumah makan aku istirahat sejenak, mandi dan makan sore. Kemudian melanjutkan perjalananku ke Kodim di kota Ende. Paginya setelah pamit pada Pak Dandim, kulanjutkan perjalananku membelah hutan rimba. Begitu aku sampai ke rumah-rumah masyarakat, mereka tidak pernah ragu-ragu menerima kedatanganku. Mereka sangat menyayangi orang-orang perantauan. Beberapa lama bersama perjalanan matahari kuayunkan langkah kakiku. Rumah-rumah masyarakat di desa berdiri di antara batu-batu petak yang menjulang tinggi. Sedangkan di lereng sana banyak rumah yang meratap ilalang. Cuma satu-satu saja yang meratap seng. Rata-rata petani di sini menanam kemiri, kelapa, cengkeh, dan padi. Yang agak kurang adalah tanaman buah-buahan. Dan aku kelihatan bibit, kata seorang petani yang aku jumpai. Ini perjalananku memasuki pesawangan. Maksud pesawangan ini kiri kanannya hutan, rumah masyarakat pun tidak ada. Itu namanya pesawangan yang sunyi, sekali-kali ada mobil lewat lah. Hari barir. Kini perjalananku masuk ke pesawangan. Dari jauh kulihat beberapa orang anak yang memikul kayu api. Anak-anak itu melihat padaku dan langsung membuang kayu bawaannya mereka, sehingga menimbulkan bunyi bar bar par par. Anak-anak itu pada lari semuanya dan mereka bersembunyi di balik semak-semak. Kasihan sekali mereka itu. Nampaknya ketabahan jugalah yang harus kuperbanyak untuk mendapati jalan-jalan yang sepi ini. Di dalam perjalanan aku sering bernyanyi dan menghibur diri. Gara-gara si Komo lewat. Nah, itu waktu itu lagu yang populer saat itu. Sore itu aku melaporkan diri di polsek terdekat dan Pak Polisi menyuruh seorang anak mengantarku ke rumah kepala desa Moni, kecamatan Koanara. Di sini saya dapat informasi bahwa di pasar ada orang Minang, tapi ia sudah terlalu tua dan buta. Sekalian membeli bekal, segera aku temui nenek itu. Beliau berasal dari desa Warungkuini, desa Gaduy, Bukit Tinggi. Umur nenek itu sudah 107 tahun. Itu pun pada tahun 1992. Nah, waktu itu umur beliau sudah 107 tahun. Pandangan matanya sudah kabur, sedang bahasa Minangnya sudah berlepotan. Namun walau begitu pendengarannya masih nyaring. Nenek itu katanya tidak ada lagi keluarga di Bukit Tinggi. Cuma nenek yang bernama Sutimah namanya. Ini titip salam untuk kurang awak di mana saja berada, di mana saja berada. Itu kata nenek itu. Dikit-dikit ada bahasa Minangnya bercampur baur dengan bahasa Indonesia. Maklum sudah sekian lama nenek itu merantau. Menurut nenek itu suaminya dulu adalah seorang tentara, jadi bertugas di Flores dan beliau ikut suaminya di sana. Dan suaminya pun telah berpulang. Tinggallah nenek itu bersama cucu-cucu dan anaknya. Masih ada yang merawat nenek itu. Sorry kawan-kawan.
Setelah berbelanja, aku segera kembali ke rumah Bapak Kepala Desa dan ternyata malam itu sungguh ramai di sini. Banyak turis-turis asing yang menyaksikan tarian daerah yang dimainkan oleh gadis usia belia. Mereka menari di sebuah lapangan di halaman rumah Bapak Kepala Desa. Pagi sekitar jam 8:30, aku segera berangkat menuju Gunung Kalimutu. Jalan yang bagus, beraspal licin. Di kiri kanan jalan ada sawah yang bertingkat-tingkat. Di sana kelihatan bapak petani yang sedang asik membajak, sedangkan di lain tempat para ibu-ibu sedang asik menuai padi. Jalannya kini sudah memasuki hutan. Di pos PPA aku melapor diri pada petugas. Setelah mendapat izin untuk mendaki, kulanjutkan perjalananku dan beberapa buah truk berhenti dan menyuruh aku naik saja. Bukan truk itu yang menyuruh aku naik, tapi supirnya lah tentu. Aku hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan bapak sopir itu. Aku terus jalan kaki, walaupun ajakan sopir itu saya tolak dengan halus karena tujuan utama saya adalah untuk berjalan kaki ke puncak Gunung Kalimutu di Flores. Jam 1:20 sampailah aku di alun-alun dan di depanku kini terbentang tangga beton yang menuju puncak. Cuma beberapa menit saja menapaki tangga-tangga ini, sampailah di puncak tertinggi Gunung Kalimutu. Di puncak ada sebuah tugu persegi 4 dengan beberapa buah anak tangga. Belah timur dari tugu ini nampak 2 buah telaga warna. Satu berwarna hijau, satu lagi berwarna hitam muda. Sedangkan sebelah baratnya sebuah telaga yang berjurang dalam, airnya berwarna hitam pekat. Warna hitam pekat. Menurut informasi yang aku peroleh bahwa air telaga ini beberapa bulan yang lewat warnanya putih susu. Sedangkan yang hijau tua itu dulu berwarna merah menyala. Sedangkan yang hijau muda masih tetap hijau. Menurut kepercayaan masyarakat Flores, puncak ini adalah tempat perkumpulan orang yang telah meninggal. Perkumpulan arwah orang yang telah meninggal. Air telaga yang warna putih, yang merah adalah neraka katanya. Yang hijau tempat pada roh orang dewasa, sedangkan yang putih adalah tempat rohnya anak-anak. Perubahan warna itu membuat orang jadi heran dan bertanya-tanya karena perubahan warna itu baru sekali terjadi. Rasa lapar menyerang perutku, lalu kugelar tikar di bawah sebatang kayu. Sedang asiknya aku masak nasi, datanglah serombongan keluarga dari Kupang dan kami pun saling berkenalan di puncak ini. Di samping tugu segera aku pasang tenda dan tidurlah aku dengan nyenyaknya. Pagi sekali, masih subuh, ku dengar ada suara 2 turis asing mendekati tendaku. Ketika kain tendaku kesingkap, mereka aku lihat sedang asik memandang alam di sekitarnya puncak Kalimutu, Flores. Nih, telaga yang di Flores. Waktu itu rambutku masih panjang. Gitu sobat. Agak siang baru turun sampai di pos PPA kembali. Aku istirahat dan memasak 2 bungkus supermi. Setelah memindahkan isi baking itu ke dalam perutku, aku pun mulai jalan lagi.
Ini tangga-tangga beton yang menuju puncak tertingginya Gunung Kelimutu. Jam 5 sore sampailah aku di desa. Warga desa menyambut kedatanganku dengan gembira. Siang itu jam 11 kulanjutkan perjalanan menuju Maumere yang berjarak 80 ya, yang berjarak 80 km dari desa Moni. Sore itu aku bertemu dengan seorang teman yang ku kenal di atas feri di penyeberangan pelabuhan Sape dengan pelabuhan Bajo. 3 km kami jalan bersama dan dia mengajakku bermalam di rumahnya saja. Keluarga yang baik itu menyediakan makan malam untukku. Begitu matahari muncul, aku segera berpamitan melanjutkan perjalanan. Sedangkan keluarga itu ingin ke gereja di pagi minggu ini. Apabila malam tiba, sedangkan rumah tiada tempat menumpang berteduh, seperti biasa aku pasang tenda dan tidurlah aku di sana. Begitu seterusnya sampai di Larantuka dan terus ke pelabuhan. Setelah feri masuk, aku diizinkan menyeberang ke Pulau Timor. Di atas kapal ini aku diperkenalkan dengan kapten si jurumudi kapal. Para penumpang tergolek nyenyak. Satu-satu saja yang masih bangun dan asik membaca novel. Di samping ranselku, kugelar tikar dan tidurlah aku. Sekali aku dibangunkan oleh angin kencang yang masuk ke celah-celah jendela kapal. Jam 3 dini hari merapatlah kapal di pelabuhan timur, tepatnya di Kupang. Selama 3 hari aku mutar-mutar di kota Kupang. Begitu hari yang keempat, aku lanjutkan kelana aku menuju Soe, Kabupaten Soe. Di kota Soe ini aku diajak oleh seorang anggota Satlantas untuk bermalam di rumahnya saja. Begitulah kiranya bapak dan ibu sangat baik kepada saya. Pagi sekali aku berangkat ke kantor bupati. Setelah melapor pada yang piket, waktu itu aku pun disuruh mengisi buku tamu. Kebetulan sekali bapak bupati sedang keluar, juga pak sekbildanya sedang keluar. Akhirnya aku diantar menghadap asisten 1. Karena lagi ada tamu, aku disuruh menunggu sama ajudannya. Aku suruh menunggu. Akhirnya sang tamu pun keluar. Aku segera diantar masuk oleh bapak yang jaga siang itu. Ketika aku masuk dan mengucapkan selamat pagi, ucapanku tidak dipedulikan oleh bapak asisten. Malah dia melotot ke arahku. Kok kamu masuk aja? Ayo, tunggu di luar dulu. Ketika aku berpaling untuk keluar, malah dipanggil lagi. Tunggu. Kamu dari mana? Saya pengeliling dan pendaki gunung dari... Belum selesai ucapanku, bapak itu ribut-ribut lagi. Kayak orang lagi mabuk. Kamu tahu kalau mau masuk ke sini harus isi buku tamu dulu. Ini masuk aja, bentaknya. Kemudian aku bertanya, berapa kali saya harus mengisi buku tamu, Pak? Dari tadi sudah dua buku tamu yang saya isi dan aku diantar ke sini. Lalu aku disuruh masuk kok. Ke bagian kesra saja, ucapnya ketus sambil mengemasi barang-barangnya. Mulanya aku tidak senang mendapat perlakuan yang demikian. Akan tetapi setelah jauh perjalanan, aku tersenyum sendiri. Pengalaman demi pengalaman lah yang akan kudatangi dalam perjalanan ini. Karena sudah
lama berjalan dan perut pun sudah minta diisi. Segera aku masuk ke sebuah rumah makan Kartika dekat pom bensin. Selesai makan, aku terperangah. Bukan hanya kekenyangan saja, tapi aku tertegun dengan kecantikan seorang gadis yang sedari tadi memperhatikan aku. Dan di balik kaca lemari itu, ketika itu memperhatikan aku dari balik kaca lemari itu. Ketika si Amoy itu keluar, perkenalan antara kami pun tidak dihindari lagi. Dia gadis cantik, ramah, Sinta katanya. Kita di Sinta katanya ketika dia menyambut uluran tanganku. Tersenyum tambah kagum. Nama apa kakak katanya. Dia bertanya, nama kakak katanya. Tanya yang memecah kelamunanku. Kembali aku tersenyum dan menjawab, Rama. Ya, namaku Ramayana. Ih, kakak bohong. Ih, kakak bohong. Nama pak kakak Daniel kan? Tuh di topinya, hihi. Tapi sekarang aku ingin merubah nama, yaitu Rama, biar pas kayak cerita di TV, yaitu Rama dan Sinta. Mana mungkin kak, katanya menekur menatap lantai. Kenapa? Sinta sudah punya pacar ya? Dia menggigit bibirnya dan pelan-pelan dia mengangguk. Aku kecewa, namun aku berusaha tegar dan tersenyum. Walau sekedar bersahabat bolehkan Sinta? Itulah yang kuharapkan kak. Berfoto bersama bolehkan? Sinta hanya menganggukkan kepala dan klik-klik kamera si Golko mengabadikan kami bersama. Kembali ke jabat tangannya, lalu kusandang ransel melanjutkan perjalanan. Begitulah kiranya hampir seminggu perjalanan sampai di desa Banai. Malam itu bapak kepala desa menangkap seekor ayam jantan dan menyuruh aku menyembelihnya. Kalau kami yang nyembelih nanti kamu tidak mau makan, karena orang Islam memotong ayam pakai doa katanya. Wah, kalau untuk aku tidak usah repot-repot pak, karena saya ada bawa sambal ikan asin dan lain-lain ini dalam ransel. Aku cuma minta tolong sama kamu, boleh nggak? Kalau gitu baiklah pak. Mendengar jawabanku, bapak itu tersenyum-senyum. Cires, pisau tajamku membabat habis batang leher ayam itu. Malam itu kami pesta makan sop ayam. Ya begitulah, dimana saja aku selalu diberi kesempatan untuk sholat. Disinilah saya merasakan adanya kesatuan Indonesia itu. Pagi harinya aku mulai lagi melangkahkan kaki melanjutkan perjalanan. Berhari-hari lamanya sampailah aku di kota Keva, terus ke Atambua, hutan jati yang berpuluh hektar luasnya membentang, dan kini aku memasuki perkampungan masyarakat lagi. Tepat tanggal 12 Juli 1992 sampailah di perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timur. Ya, dari perbatasan terus ke Batu Gede. Nah, ya, Nusa Tenggara Timur dan Timur. Di sana ada pos polisi di Mountain namanya, dijaga sama 2 orang brimob dan 2 orang tentara yang bersenjata lengkap laras panjang. Mereka cukup ramah, ada fotonya, tapi di sini tidak ada. Nanti di ini ada perbatasan ini. Kalau di rumah-rumah masyarakat yang tak dilalang ini
di pos Muntain ada 2 orang brimob yang jaga sana, dan ABRI juga ada 2 orang. Pos Muntain perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timur Timur. Kalau sekarang sudah masuk wilayah Timur Leste. Sekarang nyebrang melewati ini sudah pakai paspor lagi, nggak bisa kalau dulu masih bersatu ya. Dari perbatasan terus ke Batu Gede, Batu Gari. Malam berikutnya aku serat di Polsek Atabai. Apabila pagi telah menjelang, melanjutkan perjalanan di daerah ini memang sedikit ketemu kesulitan. Ya, kalau ada warung yang terpencil, ketika aku mampir, di wajah kaum ibu itu terkesan ada rasa kegelisahan. Tapi setelah sempat bercerita, malah mereka cukup baik kepada saya. Beberapa hari kemudian sampailah aku di kota Dili Barat. Kota Dili Barat. Iya, waktu itu ya kota Dili Barat. Ada juga di Simpangan Maliana. Di sini tidak tercatat juga waktu di buku itu. Saya disuruh ada tentara yang lagi jaga, disuruh naik mobil waktu itu, dipaksa, ya setengah memaksa waktu itu, suruh naik mobil di simpangan jalan ke kanannya daerah Maliana, dan saya disuruh naik mobil sama ABRI dari 2 tentara yang banyak tentara waktu itu jaga-jaga. Katanya kamu naik mobil, katanya dia nyetopkan mobil. Saya sengaja jalan kaki, Pak. Untuk jalan kaki ke Indonesia, tidak ada niat untuk jalan kaki naik mobil. Di bapak itu nyuruh aku naik terus, lantaran takut nanti ada apa-apa di perjalanan, sini agak rawan, kata beliau. Jadi saya juga tidak mau melawan, jadinya naik masuk mobil. Dalam mobil pun penuh sesak. Di atas atap juga ada orang duduk di atas tumpukan barang di atas. Di perjalanan mobil ada yang nyetop, agak ngiri juga aku. Kenapa ini, pikir. Ramai yang nyetop di atas, yang di atas atap turun semua, katanya. Semuanya pakai preman. Saya takut juga waktu itu. Jadi turun yang di atas atap mobil itu, siapa yang turun ya dapat ditampar ya waktu itu. Siap itu dia masuk, orang itu masuk juga ke dalam mobil, lihat ke dalam, siapa yang nggak bayar turun, katanya. Waktu itu saya kan dititip sama tentara waktu yang jaga di Simpang Maliana, titip. Jadi ya saya tentu tidak bayar ya. Saya merasa terpanggil untuk turun, saya pun turun, karena saya memang tidak bayar waktu itu. Tapi itu yang saya dengar, orang-orang siapa saja yang tidak bayar turun, katanya. Saya turun, siap ransel saya diturunkan juga. Jadi orang itu heran lihat saya bawa ransel besar itu. Lihat seberang, saya lihat ada polsek.
Nah, jadi saya langsung aja ke sana lagi. Saya diburu sama bapak itu. Maafkan saya ya, katanya. Kenapa pak? Saya tadi emosi sebetulnya. Sudah sering kami peringatan nggak boleh di atas mobil, itu kan bahaya. Itu makanya saya agak sakit emosi. Saya mohon maaf, katanya. Rupanya bapak polisi yang kami tadi lagi goro, saya lihat goro bikin pagar. Saya lihat ada yang di atas mobil, yang bergelantungan di dinding dari pintu mobil, kan bisa membahaya. Itu yang buat saya emosi tadi. Sudah sering diperingati tapi tidak dipedulikan. Jadi saya tadi emosi, saya mohon maaf ya, katanya pak polisi itu. Tidak apa-apa pak. Jadi kemana sekarang tujuannya? Ya seperti biasa pak. Siap ada kantor polisi, baik pos polisi, baik di Polda Desa maupun pejabat yang saya temui, saya lapor, minta izin mau lewat. Mumpung sudah sore, saya juga kalau boleh saya mau numpang istirahat sampai besok pagi pak. Oh ya pak, boleh katanya. Jangan di kantor, di rumah saya nginap, kata bapak polisi. Tapi saya tetap saya nggak mau juga bapak itu nanti merasa terganggu, dan saya juga pingin istirahatnya full. Jadi saya tidur di polsek dengan apa adanya saja. Itu prinsip saya. Ya begitulah, malam itu saya tidur cukup nyenyak jadinya di polsek itu. Apabila pagi telah menjelang, kelanjutan perjalanan di daerah ini memang sedikit kutemui kesukaran. Ya. Oh ya, sudah. Beberapa hari kemudian sampailah aku di kota Dili Barat, ibu kotanya Timur. Dulu ya, kota Dili, kantor gubernur sana. Kantor gubernur Nusa Tenggara Timur di Dili. Di kota Dili, kantor gubernur. Sekarang pusatnya ibu kota Timur Leste, pinggir laut itu. Waktu itu kantor gubernur sana, gubernur Nusa Tenggara Timur di Dili. Siangnya aku cari kapal yang ke Irian Jaya. Tujuan saya kan dari timur-timur mau ke Irian Jaya. Sayang kapal telah berangkat 2 hari yang lalu. Jadi saya harus menunggu sebulan lagi karena jalur Jayapura hanya dilakukan sekali sebulan. Untuk pendakian Gunung Tatamailau saya tidak diberi izin oleh aparat setempat karena situasi di sini belum begitu aman. Itu tuh Basana Busmau, mantan presiden Timor Leste waktu itu masih menggerilyawan. Jadi dia sebagai GPK, gerakan ya, yang lagi hangat waktu itu di Timur atau Timor Leste sekarang. Jadi saya tidak diizinkan untuk pendakian gunung Tatamailau yang ada di Timur. Untuk menunggu kapal ke Irian Jaya rasanya tidak mungkin. Dan untuk bekerja di Timur rasanya sulit juga untuk cari pekerjaan sana. Dan makanya aku putuskan niat untuk menyeberang ke Sulawesi. Untuk penyeberangan ini saya diwajibkan beli tiket seharga 37.500. Kalau keluarkan uang saya yang jumlah 25.000 saja lagi. Uang itu kuserahkan semuanya kepada Bapak Kepala Pelni. Alhamdulillah Bapak Kepala Pelni membantuku 20.000. Itu berarti masih tersisa uangku sebanyak 8.000. Lumayanlah untuk bekal di Sulawesi, pikirku. Jam 11 malam masuklah kapal Tatamailau.
Setelah naik, setelah semua penumpang, 1 jam kemudian bergerak kapal meninggalkan pelabuhan dan selamat tinggal Timur-Timur. Gitulah kisah perjalanan saya mendaki Gunung Kelimutu dan menyeberang ke ke Timur-Timur atau Timur Leste sekarang. Udah menjadi negara termuda. Kalau dulu masuk wilayahnya Indonesia, ini perbatasannya nih. Namanya Mountain, dijaga 2 orang brimob dan 2 orang tentara. Tapi semuanya pakai preman, pakai senjata laras panjang. Saya pun minjam untuk sekedar foto waktu itu, untuk senjata laras panjang. Tulisan ini cukup sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.